Salam semua. Ini ada pada liburan kita ya. Sudah 17-an Agustus, ada yang udah panjat pinang belum? Udah lomba tarik tambang? Makan kerupuk. Ada perlombaan? Padahal sebenarnya Grand Tropik ada bikin lomba buat anak-anak. Tapi minta jam 9. Sebelum belum bangun Pak anak-anak. Hari ini katanya mereka ada lomba buat tamu sama yang lain. Ya, saya bilang kalau saya anak-anak saya bisa ikut ya mungkin ikut, tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau jam 9 masih peluk guling. Oke, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sesuai dengan tema kita, bukan tema tahunan, tapi tema 17-an Agustus di negara kita. Maka saya mengangkat tema Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka. Kayak Ibu Mega aja kita. Tadi pagi saya di teman gereja teman saya, mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Mau kita nyanyi Indonesia Raya? Biar kita nasional sedikit. Masa kita bersyukur buat Indonesia ya. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Benar nggak ya? Saya dari kecil kan dibilang gitu. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Dan Belanda pulang ke negerinya gara-gara babu runcing. Benar nggak ya kira-kira? Belanda pulang ke negerinya gara-gara bambu runcing. Saya bingung juga, 350 tahun Indo dijajah oleh Belanda, tapi ada nggak kira-kira yang ada di sini yang tahu bahasa Belanda? Hah? Kalau papa saya tahu saudara, tapi sayangnya dulu pakai lagu nyanyi-nyanyi gitu, saya pikir ini orang tua satu ini lagu apa ini? Saya baru tahu ternyata itu lagu Belanda. Ada bule datang di kampung, nyasar gitu Pak. Orang Belanda, papa saya ngajak ngomong. Saya bilang ini orang tua sekolah bahasa Belanda dari mana ya? Kok dia bisa bahasa Belanda? Saya nggak ngerti bahasa Belanda sudah. Didikan Belanda lumayan keras. Saya ngalami. Orang tua saya didik kami lumayan. Apa ya? Kalau orang tua lagi ngobrol, kita mau lewat mesti tunduk saudara. Kalau kita tidak permisi tunduk, habis itu badan kita luka semua, dicubit lah di apa. Terus kakak saya di Kupang sana, ada benteng Belanda. Saya tinggal sama kakak saya saudara, saya bilang ini penjajahan Belanda model baru. Tiap pagi saya tinggal sama kakak saya, kita tidur jam 12 malam. Jam 11 lah, jam 11 sampai jam 12. Jam 3 sudah bangun. Lagi enak-enaknya saudara, tiba-tiba kakak perempuan saya siram saya dengan air. Bangun tuh. Wah, buset. Lagi mimpi anak gitu. Tiba-tiba. Bapak Ibu tahu nggak bangun buat apa saudara? Kita timba air isi bak penjajah. Baknya gede banget saudara. Satu ruangan kayak gini nih. Saya baru tahu. Jadi kakak saya itu tinggal di bentengnya bekas penjajahannya Belanda. Kita isi air itu. Nah saya berasa, saya telepon kakak saya, kalau begini terus ini nggak merdeka ini. Saya mau pulang kampung saja. Saya di hutan kan lebih merdeka saya sama monyet, saya sama itu kan lebih merdeka. Saya di sini saya menjajah. Orang tidur jam 11, 12, jam 3 saya sudah bangun. Saya nggak merdeka. Saya mau pulang kampung. Ya udah lu bantu saya jaga toko. Jadi saya sama kakak saya bantu dia, saya jaga toko. Sama juga. Saya sekolahnya siang. Saya jaga toko dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Saya di sela-sela jam 12 saya pergi sekolah, pulang jam 5 sore, lanjut lagi sampai jam 5 malam. Nah, pertanyaan kakak saya habis jam 9 malam, pergi keluar, saya dikunci di kamar. Gak boleh keluar. Jajah lagi.
Maka saya bilang sama istri saya bilang, saya dulu pernah merasa bagaimana diikat, nggak boleh kemana-mana, pergi ke nggak boleh kemana. Jadi saya merasa tersiksa. Jadi saya bilang, anak saya nggak mau buat begitu. Lu bebas deh, lu pikir. Ternyata saudara, saya waktu merasa begitu tuh apa ya, dikekang habis-habisan, tidak bisa bebas. Jam 9 malam kakak saya di luar sana, saya dikunci di gudang. Jadi saya mau tidak mau saya update itu barang. Tadi barang laku apa. Sampai jam 2 pagi. Jam 6 sudah bangun lagi. Rutin. Saya 5 tahun saudara. Maka saya bilang sama anak saya, papa ini sudah kenyang dengan urusan gitu. Pikul saudara, pikul gula turun dari truk. Pagi-pagi kalau udah mau truknya antar masuk, kita di gudang. Terima barang pikul saudara. Kalau saya pikul dapat duit, jadi senang saudara. Satu karung 100 rupiah. Satu karung 100 rupiah. Zaman itu 100 rupiah masih berlaku sudah. 25 perak masih beli permen 3 biji. Sekarang dapat gak ya kira-kira ya? Oke. Nah hari ini saudara, kita merdeka. Indonesia merdeka dan kita pribadi pun merdeka. Bapak Ibu tahu nggak negara yang tidak pernah dijajah negara apa? Di Asia. Saya baru tahu Thailand. Thailand itu ternyata dia nggak punya hari kemerdekaan. Bersyukurlah kita Indonesia punya hari kemerdekaan. Thailand, saya baca dia punya sejarah. Kenapa dia tidak ada yang menjajah dia? Orang Thailand pintar saudara. Jadi ceritanya dia sebelum itu Belanda datang mau jajah dia di sana di negeri Thailand sana mereka berpakaian seperti orang Eropa. Orang Eropa begitu datang, saudara ini mah, saudara, ngapain kita jajah? Mereka sama dengan kita. Konon katanya kayak gitu. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Di mana ayatnya saudaraku yang saya kasih? Galatia pasal yang bisa buka? Ya. Pasal yang kelima ayat ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Ternyata mereka pun disebut Yesus sudah memerdekakan kita. Tapi mereka pun belum merdeka. Sama seperti saya tadi ungkapkan. Kita Indonesia sudah merdeka. Tapi saya merasa saya waktu dididik sedemikian rupa. Saya belum merdeka. Ya, saya belum merdeka. Saya belum bebas. Nah sama. Masih ada ikatan-ikatan yang mengikat mereka. Sehingga Rasul Paulus katakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Minggu lalu. Pendeta kemarin sudah khotbah singgung itu tentang kita merdeka dari apa? Dari belenggu dosa. Dari apa lagi? Kematian kekal. Merdeka dari hidup yang kekal. Ya. Jadi ingat kita Kristen itu kita dosanya sudah selesai. Sudah dibaptis semua ya? Sudah selesai. Masalahnya adalah sekarang kita harus berjuang untuk bagaimana terus merdeka. Setiap pribadi, lepas pribadi pasti punya pergumulan. Ya kan? Seperti Eric. Kemarin dia skripsi. Mana nih? Dia sidang, deadline terus. Tidurnya jam 3, jam 4 pagi terus. Saya bingung nih ini anak ini. Tiap hari, sampai sekarang nih. Hari ini sebenarnya hari ini jam berapa kumpul lagi. Makanya saya bilang, hati-hati Jul, jangan ambil kuliah ini DKV. Saya lihatnya mumet juga, gue bilang ini. Kenapa? Ini barang kita sudah bikin cerita udah bagus, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Habis itu kita bikin ilustrasinya. Bikin itu ilustrasi, gambar itu barang, orang, tangan, kaki semua bergerak lagi. Saya bilang, aduh pusing ya. Terus dia sidang, minggu lalu kan dia nggak hadir karena dia deadline kan dia mau sidang. Hari Senin kau di sidang. Habis sidang dia bingung, dia murung, mukanya, waduh, pokoknya nggak semangat lah. Kenapa? Banyak koreksi dosennya bilang. Wah,
Erik rasa itu rasa apa dia bilang merasa ada yang jadi temannya ada yang gagal, jadi dia dalam pikiran itu berat banget. Terus tiba-tiba temannya bilang gini, lu tahu nggak, gue dapat bocoran katanya. Erik, lu aman katanya. Ya, Erik jadi lega. Erik sama saudara, itu kayak sesuatu yang kayak lega banget gitu kan, melegakan dia. Tadi pagi lagi dosennya bilang mesti selesaikan dan hari ini selesai, terbeban lagi. Padahal sudah ditulis ujiannya lulus, tapi masih perbaikan lagi, dia pusing lagi. Nah, merdeka kita harus sungguh-sungguh merdeka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini saudara, berikut. Bisa? Dimerdekakan dari apa kita? Kalau minggu lalu sudah jelaskan dimerdekakan dari dosa dan dimerdekakan dari apalagi kuasa kegelapan dan ikatan, dan kita dimenangkan masuk dalam kerajaan surga. Maka berdasarkan Galatia pasal ke-5 kita harus merdeka dari apa? Nah, ada 3 kemerdekaan yang harus kita pelajari di siang hari ini. Yang pertama adalah dimerdekakan dari kuk perhambaan. Yang kedua dimerdekakan dari ajaran sesat. Yang ketiga dimerdekakan dari hidup dalam dosa. Itu dia ayatnya itu. Ya, oke, kita mulai. Yang pertama, dimerdekakan dari hidup perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin ya. Sudah merdeka, sudah Yesus sudah selesaikan persoalan pokoknya tentang dosa, tentang keselamatan buat kita. Tapi masih ada yang mengikat. Yang disebut Rasul Paulus namanya kuk perhambaan. Nah, tahu Bapak Ibu tahu kuk ya? Orang Jawa sini ada orang Jawa. Tahu kuk ya? Kuk tahu enggak ya? Yang ditaruh di sini, ikat di sapi 2 ekor itu untuk disuruh sapinya lari, kepalanya taruh kemana ya ikut. Nah, definisi kuk perhambaan apa? Berikutnya. Kuk perhambaan adalah ini. Kuk perhambaan adalah sebuah tipuan yang diletakkan iblis di dalam pikiran kita yang membuat kita percaya bahwa kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Ini kuk perhambaannya. Ada satu tipuan yang dibangun oleh iblis yang ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kamu tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sok suci lu. Sering dengar gitu kan? Sok suci lu. Padahal kita lagi ke gereja, kita lagi nasihatin dia, sok suci lu. Nah, satu kuk yang ditanam yang membuat jemaat Tuhan yang ada di Galatia itu, mereka itu seperti menghambakan mereka. Dan dikatakan sih, dan hanya bisa mengikuti keadaan dan keinginan diri sendiri. Yang namanya juga manusia, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Ya dosa-dosa sedikit ya boleh-boleh lah. Kita sudah masuk kepada kuk perhambaan. Kamu tidak mampu, maka ada contohnya, coba berikut. Contohnya gini, saudara. Contohnya begini. Tipuan bahwa kita orang yang tidak bisa mengendalikan amarah. Nih yang suka marah-marah sini ada. Mama aku katanya. Mama aku suka marah-marah. Ya, jangan mama kamu, mama Pak Pendeta juga marah-marah. Padahal mama pendeta itu. Mama waktu datang di rumah kan Mama, kita tukar pikiran dulu. Ini kan mama saya udah anggap kayak kakak adik ini. Dia udah tua, tapi saya suka bercanda. Beda dengan mamanya istri. Lu ajak bercanda, lu ajak berantem. Kalau mama saya enggak, saudara. Mama saya bisa ajak gurau dengan dia. Mama, saya mau nanya ini. Bapak Ibu tahu nggak piara ayam ya? Tahu ayam ya? Ayam jago tahu ya? Tahu yang piara ayam jago sini ada nggak? Nah, kita dulu di kampung kayak gitu, ayam jago itu dia ada tudungnya, itu tahu kan? Tudungnya, ayamnya taruh di situ. Nah, saya bilang mama, saya mau tanya, kenapa mama itu dulu saya itu dibikin kayak ayam? Saudara saya tahu nggak? Dia ambil sama dia, masukin di dalam itu tudung ayam itu, saudara, masukin di dalam.
Habis itu disiram air. Kita masih kecil kayak Suho gini, kita nangis-nangis, kita minta tolong-tolong, disiram terus. So saya tanya, kenapa kamu begitu? Sekarang gantian, kamu sudah tua, aku sudah gede. Maksud kamu mau masukin aku di kandang gitu? Bukan, sekarang aku udah gede. Aku mau tanya, kenapa kamu, mama lakukan itu? Kau dulu nakal sekali, katanya. Mama sudah tidak tahu lagi caranya bagaimana tertipin lu, katanya. Lu kayak ayam liar. Jadi mama taruh lu di situ saja. Daripada lu lari sana lari sini, lu lompat sana lompat sini, lu tabrak sana tabrak sini, lebih baik taruh di situ, siram air. Dengan lu layu di situ sudah. Nah gitu saudara. Mama saya gitu saudara. Marah. Nah, iblis itu kadang tanam dalam bahwa kamu tidak bisa kuasai amarah kamu. Marah boleh nggak? Boleh. Tapi Alkitab kasih batasan, sampai berapa lama? Hah? Sampai matahari terbenam. Jadi ingat ya, pulang dari sini, kalau matahari belum terbenam, Pak Kem bilang jangan damai dulu, tunggu matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam, Bapak Luk sudah. Hah? Elus-elus dia punya kepala sudah. Maaflah sayang lah. Jangan dibiarin saudara. Kalau sudah marah tuh dibiarin sama. Bisa-bisa gawat saudara. Kalau saudara tinggal nggak ulus-ulus gini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 tahun nggak diulus-ulus, tiba-tiba urusan pencet odol, urusan tisu, perkara di pengadilan. Saya ngomong gini karena saya urus itu. Pak, saya mau cerai sama istri saya, sama suami saya. Kenapa mau cerai? Aduh Pak, sudah 5 tahun Pak. Saya udah sabar Pak. Saya udah bilang berkali-kali Pak, pencet odol itu mulai dari bawah ke atas Pak. Dia main haprok-haprok aja gitu Pak. 1 kali Pak, 2 kali, udah 5 tahun Pak. Bayangkan gara-gara pencet odol 5 tahun saudara, urusan perceraian di pengadilan. Ada di sini, mari kita foto bersama sih. Hah? Selesaikan. Jangan biarkan sampai matahari terbenam. Ada lagi tisu saudara. Tisu di toilet. Tahu kan tisu di toilet kan? Kan aku udah bilang Pak. Diam dah, tarik aja Pak. Tarik aja, basah aja gitu Pak. Saya bilang tarik pelan-pelan. Ditarik 1 kali 5 tahun Pak. Gimana Pak? Urusan pengadilan, urusan tisu. Ya, jadi kalau kita marah sampai matahari terbenam. Bapak lu teletabis. Berpelukan. Selesaikan. Ya. Karena iblis itu sering tanam. Kamu manusia, kamu kan pasti marah dan lain sebagainya. Berikutnya, kamu orang yang tidak kita orang yang kalau diberi tugas sulit, pasti gugup dan tidak bisa kerja. Bahkan kita orang sulit mengampuni. Ya. Bahkan ditanam, kamu susah, orangnya sulit mengampuni. Bagaimana mengampuni? Kalau mengampuni orang yang sayang kepada kita kan gampang ya. Tapi mengampuni musuh kita, orang yang melukai kita, orang yang meludahi kita, orang yang fitnah kita, orang yang jelekin kita di depan kita dia baik, di belakang kita diomongin kita, suruh kita ngampunin dia. Tunggu pakai. Saya berdoa supaya Tuhan hajar dia. Pernah saudara, istri saya nih, ada orang saudara. Ini orang ini maksudnya dia mau jelekin istri saya nih. Ke temannya. Bilang gini, ngomong, saya lupa ya, saya ngomong aja ya. Dia udah hapuskan. Ngomong mau jelekin istri saya. Tahu nggak Buria begini. Buria begini, dia lagi ngegosipin istri saya. Lu tahu, Bapak Ibu tahu nggak? Dia kirim ke istri saya. Dia jelekin istri saya, nggak tahu kenapa dia kirim ke istri. Saya bilang teman saya, Om tolong selesaikan. Atau saya mau selesaikan. Nah saudara, kita bayangkan harus mengampuni orang kayak gitu. Mengampuni, kita lepaskan pengampunan. Sekalipun mungkin di belakang kita dia ngomongin kita, tapi kita harus tetap mengampuni. Dia menyakiti kita, dia menjatuhi kita, dia menipu kita, dia apalagi, dia menikung kita. Ya kan, itu pacar gua, tapi dia yang rebut. Nah, ampuni, cari yang baru.
Ngomong begini karena dulu kita kan kayak gitu tuh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harus kita mengampuni. Ada satu orang bilang begini, orang yang tidak mengampuni itu sama seperti orang yang minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Ya, tahu ya? Orang yang tidak mengampuni itu sama dengan orang yang minum racun tapi minta supaya orang lain yang mati. Padahal dia yang minum racun, harusnya dia yang mati. Yang kita nggak ampuni itu mah dia happy aja. Tuhan mau supaya kita mengampuni. Berikut. Oke, kita merdeka dari yang kedua, merdeka dari ajakan sesat. Nah, ini Galatia pasal ke-5 ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ini ada satu ajakan yang memang ada di lingkungan jemaat Galatia. Saya pernah di satu gereja, kita dulu nama gereja GKSI. Ini gereja saya bingung juga ini gereja. Di mana ada gereja GKSI, di sampingnya ada gereja Saksi Yehova. Udah pernah dengar lihat Saksi Yehova belum? Yang tiap hari datang gotol ke rumah Bapak Ibu tuh. Tahu ya? Tahu itu. Kakak saya kan ada di situ kan. Itu dekat. Di mana ada gereja ini gereja? Di situ sebelahnya ada dia. Kita pindah di Grogol, di sebelahnya Grogol ada dia. Kita pindah ke Season City, di sebelahnya ruko itu ada dia. Kita ke Mall Ambassador yang di Kuningan, sebelahnya juga ada dia. Saya tanya, kenapa bisa gini? Karena jemaatnya banyak yang lari ke situ. Cuma jemaat gereja itu doang yang banyak lari, jemaat gereja lain mungkin kagak. Nah, ada ajakan yang mengajarkan gini, ada 3 ajarannya begini. Yang pertama, berikutnya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepada, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Mengajarkan mereka untuk kembali lagi menyunatkan diri mereka secara lahiriah. Sedangkan yang diajarkan di dalam Alkitab, sunat atau tidak sunat tidak penting bagi keselamatan. Sunat sudah tidak lagi menentukan kamu masuk surga atau tidak. Tapi sunat tapi kasih karunia menentukan kita masuk surga. Bapak Ibu boleh sunat, boleh tidak boleh sunat juga nggak apa-apa. Itu tidak menentukan. Kalau perjanjian lama itu menentukan. Nah, di dalam perjanjian baru sunat itu digantikan dengan baptisan. Jadi sudah selesai, sudah clear dan mereka sudah tahu tentang itu jemaat itu. Tapi ada orang datang mengajak mereka, aduh kamu kan lihat seperti Yesus. Kamu tahu kan orang Yahudi semua disunat. Abraham disunat. Yesus saja disunat. Kenapa kamu gak sunat? Akhirnya terprovokasi lagi pikirannya. Lalu oh iya ya. Yesus kan disunat. Saya kan Kristen. Saya kan pengikut Yesus. Yesus saja sunat. Kenapa saya gak sunat? Padahal Rasul Paulus jelaskan lebih jauh dari konteks itu. Sunat itu sudah tidak lagi menentukan. Mau selamat atau tidak. Hanya iman kepada Yesus yang menentukan. Ini ajarannya. Ajak mereka untuk kembali kepada peraturan-peraturan yang lama. Berikut, yang kedua. Ajakan sesatnya adalah Galatia pasal ke-5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Udah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu hati-hati, saya ngomong gini kenapa ajakan sesat ini. Yesus dengan Isa itu beda. Ingat ya, Kristen dengan Nasrani itu beda. Yang tetangga kita ngomongin itu, yang di situ dibilang Yesus. Coba tanya dia, Yesus mamanya namanya siapa? Dia nggak bisa membedakan Maria ibu Yesus dan Maria saudara Harun. Maria yang ada di yang anak Yesus yang Isa yang mamanya Maria. Maria itu Maria mamanya saudaranya Harun, namanya Maria. Lalu Yesus yang kita ada di Alkitab lahirnya di mana? Kandang domba. Itu lahirnya di mana? Bawah pohon korma. Sudah beda. Kadang-kala setan itu menyerupai sedemikian rupa. Sehingga buat kita juga sama. Kami kenalnya Isa, lu kenalnya Yesus. Sama itu, sama. Enggak. Kita di abad ke-1, dia di abad ke-7. Dia menyerupai yang asli.
Dia menyamar seperti malaikat terang, sama seperti waktu ular datang kepada Hawa. Apa kata Tuhan? Semua pohon buah di taman ini boleh kami makan, tapi buah di tengah itu tidak boleh kami makan. Salah. Itu boleh kamu makan. Tuhan tahu waktu kamu makan, kamu tahu tentang yang baik dan jahat. Oh ya, ya udah lihat bagus, oh ya udah makan. Sama. Ajaran kayak gitu juga sama. Ibrahim sama Abraham beda, saudara. Jangan terjebak. Nasrani sama Kristen itu, Nasari itu adalah satu ajaran bidat di dalam yang berasal dari Nazaret. Jadi kita juga harus tahu tentang orang-orang sana yang propaganda tentang iman kita. Ibrahim sama Abraham juga beda. Dia Ibrahim korbannya Ismail, kita Abraham korbannya Ishak. Dia Ibrahim papanya siapa ya? Kalau kita papanya Abraham siapa? Tera. Papanya beda. Tapi diserupai supaya apa? Kita kejebak. Tuh kan gue bilang, ya kan, lu harus ikut saya. Yesus juga sama. Yang Bapak Yuk bilang, Isa yang di situ lahir, mati, dan disalibkan. Dia lahir enggak? Diserupakan waktu mati. Itu dia tiba-tiba terangkat. Alkitab kita enggak kayak gitu, saudara. Alkitab kita mendarat di bumi. Tidak menghayal-hayal, saudara. Ya, oke. Itu adalah satu kebenaran yang dimanipulasi. Berikutnya, ketiga adalah, dan bukan hanya itu, tapi mereka terus menghasut. Ini dunia apa namanya? Dunia media ini udah mulai kencang, TikTok dan lain sebagainya. Bapak Ibu perhatikan di situ. Ada satu link-link yang mereka coba untuk menghasut. Bahkan dia bilang begini, kamu tahu tidak? Nabi kami itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan dan keselamatan. Lu mau copy paste, lalu dikejar orang. Mana dasarnya? Ini dasarnya. Itu tidak ngomong tentang nabimu. Itu ngomong tentang Allahmu yang mengungkapkan itu. Bukan tentang nabimu. Kalau Alkitab saya jelas-jelas mengungkapkan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan menyerupai, saya mikir. Dan coba untuk menghasut kita. Saya berharap jemaat di Double C tidak boleh ada yang terhasut dengan ajakan-ajakan itu. Amin. Jangan mau dimakan propaganda. Saya kasih tahu begini. Kenapa orang itu susah sekali terima bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan dia bilang begini, Yesus kan manusia kok disembah. Allahnya orang Kristen kan ada 3. Ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu buat dia, itu sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi Tuhan bilang begini, selama Tuhan itu tidak membuka di dalam hati ini, dia tidak akan mengerti tentang keilahian Yesus. Ya, dia tidak akan mengerti. Kenapa? Allah kok jadi manusia. Nah, kemarin ada satu anak bilang, nah Allah kamu bisa jadi apa? Allah saya kan bisa jadi manusia. Allah kamu bisa jadi batu enggak? Enggak bisa. Oh, enggak berkuasa. Nah, ya, apologetnya mulai muncul. Allah saya bisa menjadi manusia. Ya, dia tidak terima. Nah inilah saudaraku, orang di luar sana coba menghasut kita untuk meninggalkan iman kita. Saya berharap jemaat Double C, kita mau merdeka, kita tidak mau dihasut. Amin. Yang ketiga, nah berikutnya, kenapa orang Galatia itu gampang dihasut? Kenapa? Karena orang Galatia ini Alkitab bilang gini, Galatia pasal 31, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Itu sudah jelas bahwa Yesus itu sudah menebus kehidupan kamu. Yesus itu sudah memanggil kamu dari gelap menuju kepada terang. Dia sudah selesaikan dosa, kamu percaya, kamu beriman, maka kehidupan kekal kamu terima. Tapi mereka itu bisa meninggalkan imannya. Kenapa? Karena orang Galatia ini orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Orang yang bodoh belum merdeka. Amin. Orang yang bodoh belum merdeka. Maka kan kita Indonesia sedang menggunakan
program supaya semua sekarang wajib 9 tahun ya sekolah. Dulu kan enggak. Mama saya sampai kelas 3 SR. Tahu SR apa ya? Sekolah rakyat. Tapi jangan salah loh, orang dulu 3 SR juga jago-jago bahasa Belanda, saudara. Ya kan? Kita sekarang sudah S1 Belanda juga kita nggak tahu, pada 350 tahun dia jajah. Bahasa Inggris juga kita belepotan kan? Saya bahasa Inggris belepotan, saudara. Saya tahu apa yes and no. Ada orang Kupang kan? Ada teman saya. Waktu kita SMA, namanya Yuli, saya ingat banget. Jadi dia magang lah kayak gitu di hotel, magang di hotel. Nah, magang dia lihat bule dia mau tawarin bule begini, Mister, kamu mau mie nggak? Gitu maksudnya, kamu mau mie nggak? Saya mau buatin kamu mie gitu. Mister, you like me? Bulenya bingung. Pertama bule sih cuek kan. Nah, ini kan perempuan ini, laki-laki yang ngomong nih, dia ngomongin laki-laki. 1 kali, 2 kali, 3 kali. You like me? Bulenya lihat-lihat, boleh juga nih kayaknya ya. Yes, I like you. Oh no. Maksudnya dia itu bilang, kamu mau suka mie, apakah sama seperti kita di pasar kampung Solor atau kita di Kupanghana juga gitu. Senggol sedikit dia bilang, I'm sorry, lu lihat ini pagi apa sore? Kan jual tuaknya pagi-pagi. Pagi apa sore? Terus bulenya bilang, you speaking English? Mau ngajak berantem pakai linggis? Nah, itu kita kan. Bayangkan, 350 tahun jajah tapi kita belum mengerti itu linggis sama Inggris sama ya, orang Galatia ini orang yang bodoh, saudara. Sehingga mereka belum merdeka. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Amin ya. Karena hanya orang bijaksanalah yang mereka akan masuk dalam kerajaan Allah. Ingat, ada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijak menyediakan minyak. 5 gadis yang bodoh seadanya. Begitu habis, minta kepada 5 gadis, tidak bisa. Tiba-tiba mempelai datang. Yang pintar masuk, yang bodoh tinggal. Jangan sampai gitu kita. Amin ya. Kita harus pintar. Amin. Kalau orang bilang kamu bodoh, bilang sama dia, saya pintar. Amin. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Berikutnya adalah karena orang Galatia itu gini. Adakah sebodoh itu kamu telah mulai dengan roh dan maukah kamu mengakhirinya dengan daging? Udah mulai usaha dengan doa. Minta Pak Pendeta datang doa. Tapi usahanya tutup. Gak undang Pak Pendeta lagi. Usahanya sudah maju lupa sama Pak Pendeta. Harusnya usaha maju kan tetap undang Pak Pendeta ya. Biar Pak Pendeta tetap doakan toh. Ibadah kantor kah, apakah, atau gimana kan. Atau habis akhir pekan kah, Pak Pendeta kita makan di sini dulu. Kita mulai dengan roh, maka kita pun harus akhiri dengan roh. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu kita mulai dengan doa, maka waktu kita tidur pun harus tidur kita dengan doa. Mulai dengan makan, habis selesai makan masih doa enggak? Tuhan berkati makanan ini, makan. Selesai makan saya mau nanya, habis itu, habis makan, Tuhan terima kasih saya bisa makan. Ada yang doa enggak? Ya kan? Ya kan waktu kita doakan siapa tahu ada yang waktu itu kan lapar banget, pernah kejadian. Dia lapar banget jadi dia makan langsung. Teman saya saudara, teman pendeta. Jadi kita pergi besuk pulang-pulang lapar, kepala ikan kakap di jalan teh situ. Saya pergi ke situ tuh. Walah, bubuk makan. Sini saudara, lupa doa. Jadi tulang ikan nancap di sini. Udah, akhirnya jadi kita tadinya kata-kata jadi buyar deh. Aduh bagaimana nih, Om? Nasi banyak-banyak. Sudah masuk 5 biji itu, ini enggak hilang-hilang. Habis Om tunggu saya beli pisang. Pisang itu. Saya suruh gue pisang, sudah 5 biji juga masuk ke turun-turun. Waduh, ini kita mesti ke dokter ini.
Saya bilang, Om, tadi tidak mau doa sih. Coba doa dulu kita. Waktu makan kan kita berdoa. Kalau enggak kan kayak gini nih, Om. Oh iya, sore saya lapar banget, Kem. Nah, habis itu saya pegang di lehernya, kita jalan sama Yesus. Keluar. Ah, saya bilang, Om, makanya berdoa mulai dari dengan roh. Jangan kau amin ya. Berikutnya. Oke, yang ketiga, merdeka dari hidup dalam dosa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saya kasih tahu perumpamaan begini. Saya ini hidup di kampung banget, tukang piara babi. Kami di timur sana, babi itu lebih mahal daripada manusia. Bapak Ibu pergi ke Papua. Bapak Ibu pergi ke Papua. Dia netain ini babi. Anak kan gak dinetain, saudara. Saya di kampung, saya dulu masih kecil, saya suka piara babi. Saya satu babi, anaknya saya tangkap di hutan begitu. Ini babi lucu gitu. Jadi saya piara gede. Jadi ini maksudnya saya mau main sama ini babi. Jadi tiap hari saya bersihin, mandiin gitu supaya jangan bau. Habis saya mandiin, saudara, dia lari kemana, saudara? Kubangan di situ tuh yang itu dia masuk situ lagi. Saya bingung lagi, saya ambil lagi, saya mandiin lagi, saya lepas lagi, masuk lagi. Hidup dalam dosa itu, Tuhan sudah tebus kita. Dosanya kita sudah dibereskan. Tapi kita mau kembali lagi ke situ lagi. Maka Alkitab bilang, seperti babi kembali kepada, anjing kembali kepada muntahnya, dan babi itu apa? Kembali kepada kubangannya. Nah itu saudara, ya itu belum merdeka. Balik lagi, udah diampuni balik lagi, sudah dibebaskan balik lagi, itu belum merdeka. Nah saya tidak, dosa seperti apa saya tidak uraikan itu, padahal di Galatia ada uraikan. Tapi saya mau ajarkan kepada kita gini, tentang dosa tidak perlu kita ajarkan. Anak dari kecil dia sudah tahu tentang berbuat dosa. Ya kan, dia tahu tentang berbohong, dia tahu tentang marah-marah. Akan ada mata marah-marah kan. Ya kan? Mana Edelin? Kecil tuh, mata marah. Masih kecil kan gitu. Padahal siapa yang ngajarin itu mata marah model begitu? Kan enggak kan? Enggak ada. Emang dia lihat mamanya suka-suka begitu ya? Mamanya jangan-jangan ya. Mamanya bisa gitu. Apakah dia lihat begitu? Enggak. Tapi dia bisa begitu loh saudara. Kadang nih, matanya buat kita itu jadi, ya Tuhan. Maka dosa itu enggak perlu kita ajarin. Saya nggak mau ngajarin tentang bagaimana kita berbuat dosa. Karena Bapak Ibu sudah tahu dari sananya. Ya kan? Sudah lahir, sudah punya bekal tentang dosa. Sudah punya keahlian tentang dosa. Punya skill tentang dosa. Kenapa? Karena kita tertipu oleh Adam dan Hawa. Oleh si setan. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu lepas dari dosa? Itu solusinya. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam dosa. Yang pertama, berikut. Ya, tinggal. Galatia pasal 5:1 supaya kita sungguh-sungguh memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dengan kekuk perhambaan. Jangan punya prinsip hidup, punya prinsip hidup ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali setia tetap setia. Sekali menikah satu pasangan tetap pasangan itu. Punya prinsip yang teguh. Hitam-hitam, putih-putih, nggak boleh abu-abu. Amin ya. Tidak ada kompromi-kompromi. Ya sedikit-sedikit mah boleh lah. Iya sedikit-sedikit. Lama-lama jadi bukit. Ya, dosa kan sedikit-sedikit. 1, 2, 3, 4. Lama-lama kita biarkan lagi. Berdiri teguh. Amin. Harus kita kuat. Yang kedua. Saya cepat karena sudah mau selesai. Galatia pasal 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Supaya kita ini tidak tinggal di dalam dosa, bagaimana caranya? 1, berdiri teguh. Yang kedua, layani seorang akan yang lain. Terlibat pelayanan. Saya kasih kesaksian begini. Saya dulu di Full Gospel
ada teman, saya lagi cari dia, kemarin sudah ketemu satu orangnya, mau ngajak mereka nongkrong lagi dulu. Itu dia rokok keras, tiga-tiganya, rokok sama minum. Pokoknya itu barang. Tapi dia bilang, satu saat saya bilang, besok Bapak kita ada outreach, jadi tolong bantu saya sambut tamu di depan. Minggu pertama, sambut tamu. Bagaimana Pak Kem kerjanya? Karena dia kan orang awam, dia belum nggak tahu tentang pelayanan. Bapak tinggal berdiri di depan, pakai jas, pakai dasi, kasih tangan begini, bilang shalom. Tapi senyum ya Pak, shalom. Oke Pak Kem, saya didik kayak gitu, sampai detail kayak gitu. Minggu pertama, shalom. Habis itu mereka ngobrol. Gue nggak enak, masa gue shalom, yang keluarkan bau alkohol gue. Yang gue keluarkan gue habis merokok, kata dia. Habis merokok nih kata dia. Kan itu orang cium bau rokok gue. Iya dong. Shalom. Wih. Asar ya Pak Kem bau rokok kata dia. Gak apa-apa. 1 kali, 2 kali. Sampai sebulan. Dia bilang gue berhenti aja deh ini rokok. Malu gue katanya. Malu saya lama-lama kita bertiga salaman begini. Malu juga kita ya. Salaman sama orang tapi kita bau. Nah, saya aktifin dia di pelayanan. Dia akhirnya bisa berhenti merokok. Yang kedua, ada satu teman istrinya kemarin saya baptis. Kan datang meeting, pakai minum. Ya Bapak minum. Dia lagi minum bir, saya lagi khotbah. Mau saya mau usir dia? Enak ini. Kita lagi khotbah enak ini. Enggak. Saya bilang, Pak, besok bantu pelayanan ya. Apa Pak Kem? Sambut tamu di depan Pak Kem. Enggak apa-apa. Oke Pak Kem, bisa kan Pak? Salaman orang. Dia akhirnya dia bisa tinggalkan alkoholnya dan dia layan. Aktif pelayanan. Kalau kita aktif pelayanan, itu semacam kayak sesuatu yang melihat kita, ada mata-mata. Dia kan pelayanan, dia kan ini, kenapa dia berbuat begini, kenapa boleh berbegini. Seperti teman, dia dulu ada pijat plus tahu ya. Saya baru ada tahu itu pijat, ada nama pijat plus. Emang di situ ada tulisnya ya, ada plusnya ya. Saya nggak tahu ada plus atau minusnya. Ternyata dia bilang gitu. Satu saat mereka ternyata dia pelayanan, ketemunya di situ kata dia. Ya bagaimana ini Pak Kem? Tadinya kan dia sudah berdiri di mimbar, kesaksian begini-begini, kok dia begitu? Kalau kita aktif dalam pelayanan, apapun kita, mau terlibat bagaimanapun kita, mau foto, mau apapun, Tuhan mampukan kita untuk kita tidak hidup di dalam dosa, merdeka kita. Yang ketiga, hidup maksudnya ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti. Harus hidup ini penuh dengan Roh Kudus. Kemarin minggu pertama bulan ini Pak Jimmy Baktiar, waktu kami ngobrol dan diskusi, dibilang Pak Kem, tolong upayakan untuk jemaat semua harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan jemaat untuk mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Amin. Untuk melakukan firman Tuhan ini kan gak gampang saudara, godaannya banyak. Waktu kita bilang saya minggu hari ini saya pokoknya tidak mau marah, godaan untuk marahnya banyak. Ya kan? Pokoknya saya minggu ini maunya sabar, godaan untuk sabarnya banyak. Pokoknya saya berusaha minggu ini saya mau pokoknya minggu ini saya mau ke gereja, saya mau berdoa, saya mau begini. Godaan untuk menghalangi kita ke gereja, doa itu juga banyak. Tapi kalau kita satu kali kita menang, kita tidak mengkompromikan itu, Roh Kudus memampukan kita terus untuk kita terus tiap hari menang. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan kita dan memberkati kita semua. Satu hati kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan sudah tolong sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan yang baik. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Engkau telah memerdekakan kami. Kau merdekakan kami daripada perhambaan. Kau menggadaikan kami dari ajaran sesat. Dan Kau mengajarkan sesat dan Kau memerdekakan kami dari hidup yang terbelenggu oleh dosa. Kami menang bersama dengan Tuhan. Kami hidup berkemenangan. Kami dimerdekakan untuk kemuliaan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin.